Jadi berapa Tuhan ini, Kak? Abang tadi dengar nggak yang saya bilang? Coba diulangin Ya lagi. dengar. Apa tuh? Firman, Bapa dan Rohnya kan? Oh, salah. Satu-satunya Tuhan orang Kristen adalah Ah, Bapa dengan firman dan Bapa, rohnya. Firman dan Rohnya. Berarti ada Ya, tiga ya, Kak? Dalam video ini, Agatha memberikan jawaban yang tegas, jelas, dan mudah dipahami tentang iman Kristen yang sering disalahpahami. Banyak orang, penjelasan ini akan membuka wawasan dan membantu kamu memahami lebih dalam tentang kebenaran iman. Tonton sampai selesai, karena jawabannya bisa mengubah cara pandangmu. halo Rahman Syah. Halo, selamat malam, Kakak. Selamat malam. Saya akan mau bertanya apa? Hmm, Maaf, Kak ya, sebelumnya ya. Salam toleransi, Kak ya. Siap-siap, Eh, Bang. Gimana nih, Kak? Saya belum paham nih tentang konsep ketuhanan Kristen, Kak. Boleh dijelasin, Kak? Ya, Abang nggak mungkin Tuhannya paham konsep siapa? agama Kristen. Hmm. Tuhannya siapa Maksudnya, yang maksudnya gimana nih, Bang? gimana? Abang belum paham konsep agama Kristen. Iya, Ya. Emang Abang udah paham kita konsep mulai agama Islam? paham. Oke, Mm-mm. oke, oke. Apa yang mau Makanya Abang tanya? Apa yang Abang tanya? tentang ketuhanan Kristen, Kak. Oke, Tuhannya orang Kristen tuh hanya satu-satunya, yaitu Bapa dengan firman dan rohnya. Itu iman Kristen Gimana? seperti itu. Tuhan Oke, Tuhannya orang Kristen itu hanya satu-satunya Bapa dengan firman dan rohnya. Itu. satu-satunya Bapa, Firman dan Rohnya. Satu-satunya Tuhan orang Kristen itu adalah Bapa dengan firman dan rohnya. Jadi berapa Tuhan ini, Kak? Abang tadi dengar nggak yang saya bilang? Coba diulangin Ya lagi. dengar. Apa tuh? Firman, Bapa dan Rohnya kan? Oh, salah. Satu-satunya Tuhan orang Kristen adalah Ah, Bapa dengan firman dan rohnya. Firman dan Rohnya. Berarti ada Ya, tiga ya, Kak? satu-satunya Tuhan orang Kristen itu adalah Bapa dengan firman dan rohnya. Bapa, Allah kami ini kan punya firman dan punya roh, Bang. Hmm. Allah kami ini hidup, bukan Allah yang Hmm. satu mati kayak gini nih contoh. Nah, kalau ini kan nggak punya firman, nggak punya Iya, gimana roh. gimana? Ya, itu. Hmm. Ini Allah kami tuh hidup, Bang. Berarti Hidup Tuhan. dengan firman dan rohnya. Seperti itu. Hmm. Apa Berarti lagi yang Tuhan, mau? maaf nih, Kak ya. Berarti Tuhan Kakak punya punya Firman, punya Roh, Kak ya? Iya, hidup. Karena Tuhan kami, Bapa kami, Tuhan kami itu kan adalah panggilannya Bapa. Bapa kami itu Hmm. punya firman dan punya roh. Sebab dia tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain tuh mati. Satu kayak benda mati kayak gini nih, satu doang. Ditanyain siapa namanya nggak bisa dan nggak gerak. Nah itu. Karena tidak punya roh dan tidak punya firman, makanya dia tidak bisa berfirman. Gitu, Bang. Terus berbicara tentang Yesus itu gimana, Kak? Menurut Kakak? Yesus itu firmannya Bapa. Yesus itu firmannya Bapa. Itu. Berarti Yesus punya Bapa. Yesus itu firman. Jadi firmannya itu ya adalah perkataannya Bapa. Kayak saya nih Fir- badan saya punya suara, punya perkataan. Yaitu perkataan Ya, saya itu yang menjelaskan tubuh saya. Tapi tetap satu, terus, perkataan saya dengan tubuh saya ini kan beda. Tapi kan tetap satu. hmm, Itu. Kenapa? Karena saya hidup. Punya roh. Makanya saya bergerak. Karena saya punya pikiran lah, makanya saya bisa berkata-kata. Itu. terus yang disembah Kakak ini siapa? Bapaknya apa firmannya? Bapak itu dengan firman dan rohnya kan satu. Tadi udah saya jelas. Satu-satunya Tuhan kami adalah Bapa dengan firman dan rohnya. Karena Ya, itu firman kan. itu kan di dalam Bapa. Firman itu di dalam Bapa, roh itu di dalam Bapa. Sama kayak saya. Roh saya kan di dalam saya.
Dan perkataan, pikiran saya itu ada di dalam diri saya. Kalau di luar kan saya mati. Ya kan? Kalau misalnya roh itu tidak di dalam diri saya mati kan? Kalau perkataan saya atau pikiran saya tidak di dalam saya mati gitu. Nah, Allah kami juga begitu. Jadi yang kami sembah siapa? Ya satu-satunya Bapa dengan firman dan rohnya tadi. Gitu. Tuhan kami itu satu. Firmannya satu di dalam Bapa, rohnya pun satu di dalamnya. Nggak mungkin di luar. Iya, paham. Yang kakak bicarain kita paham. Cuma yang saya nggak paham itu kan kayak gini kak. Jadi Yesus itu kan firmannya Tuhan, ya kan? Firman Bapa. Firman Bapa. Tapi yang maaf nih, umat Kristiani atau orang Kristen tuh yang sembah kan firman ini kan, bukan Bapa. Firman itu satu di dalam Bapa, itu nggak akan terpisahkan. Kayak kamu ngomong sama suara saya kan, kamu juga udah ngomong sama tubuh saya dan roh saya. Otomatis itu bang, karena satu. Gitu, saya kalau bicara dengan suara kamu itu kan udah pasti, walaupun suara kamu yang ngomong sama saya, yang sampai ke saya, tapi suara kamu itu kan satu di dalam tubuhmu dan di dalam rohmu juga. Ya toh, kalau saya contohkan. Jadi Nah, terus, orang Kristen gini, nyembah Kak. siapa? Nyembah Bapa, Firman, dan Rohnya. Itu pertanyaan abang yang pertama, itu kan sudah dijawab. Terus waktu berarti ketika Yesus ada di bumi, Isa Al-Masih ya menurut kita ya, Yesus ada di bumi, ini berarti bersamaan dengan Bapa. Dia selalu satu di dalam Bapa, tak terpisahkan. Dan juga satu di dalam kemanusiaannya. Gitu. Nah, Anda kalau bicara Yesus ini kan berarti bicara Berarti yang ketika firman itu sudah bicara tentang Yesus kan berarti bicara tentang firman yang sudah menambahkan kodrat manusia toh. Nah, itu. Jadi ketika kamu bertanya, Bapak ini di mana? Bapak ini tetap satu di dalam firman dan di dalam rohnya ini tak terpisahkan. Gitu. Berarti ketika Yesus disalib dan meninggal, Tuhan Kakak ikut meninggal juga. Yang mati itu kan kodrat kemanusiaannya, bukan kodrat kealahan. Allah itu nggak bisa meninggal. Allah itu nggak bisa mati. Karena Allah adalah terang. Gimana mematikan terang? Iya. Kata kakak tadi jadi satu. Abang tadi dengar kan? Bicara Yesus bicara tentang firman yang sudah menambahkan kodrat manusia. Berarti ini Allah yang adalah firman, ini kan sudah menambah kodrat manusia. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2 ayat 8. Keilahiannya itu nggak bisa mati bang. Karena apa? Allah itu terang, Allah itu kasih. Kasih itu gimana bisa dimatikan? Gimana bisa disalib? Nggak bisa. Terang itu nggak bisa. Jadi yang mati itu adalah kodrat manusia. Bukan kodrat Allahnya. Jadi Tuhan Kakak bisa jadi manusia gitu? Iya. Karena dia yang menciptakan manusia. Dengan cara apa dia menambahkan Jadi kodrat bisa jadi manusia? manusia. Dengan cara menciptakannya. Gimana? Apa bang? Berarti kalau Tuhan bisa jadi manusia, berarti dia gugur dong kak kemahakuasaannya, karena sifat manusia ini kan serba terbatas. Manusia Dari segi dengan penglihatan, keilahian, pendengaran. manusia dengan keilahian itu kan berjalan bersama. Iya, gugurnya gimana? Keilahiannya tetap Allah, kemanusiaannya tetap manusia tapi di satu gitu, dalam satu. Gitu. Gimana gugurnya itu gimana? Gugur apa? Allah tetap Allah, Ya, manusia tetap Allah. Manusia tetap manusia. Iya, paham. Cuma ketika Tuhan menjadi manusia itu, kan sifat manusia ini terbatas kak. Tapi Artinya manusia sifat itu- Tuhannya kan tidak hilang. Dia tetap Tuhan dan dia tetap manusia. Abang tahu nggak menambahkan nih? Contoh saya manusia, menambahkan nih buku nih. Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Ya, yang mana yang gugur? Coba, kan anggap ya ini Allah menambahkan kodrat manusia. Lah manusia tetap manusia, Allah tetap Allah gitu. Kalau di mana gugur? Yang mana yang menggugurkan yang mana? Saya nggak tahu bisa gugurnya itu gimana. Dia itu Allah dan juga manusia. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Itu di dalam Kolose 2 ayat 9. Gitu. Jadi kealahannya itu tidak bisa dibatasi. Dan kemanusiaannya itu tetap satu. Menempel dalam keilahiannya. Apa yang gugur? Apa yang gugur? Ya soalnya Kenapa? tadi
Soalnya tadi kakak bilang tiga apa firman. Anda kan bicara Yesus. Anda bicara Yesus. Yesus itu kan firman yang jadi manusia. Ini kan udah dijelasin. Anda tidak berbicara tentang Tritunggal, toh. Anda ini satu dicampur-campur nih gimana sih? Saya nggak paham. Justru Anda ini yang sebenarnya tidak fokus terhadap pertanyaan Anda. Anda kan nanya Yesus nih. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, firman itu yang menjadi manusia. Terus, apa lagi pertanyaannya? Yang dituhankan kan Yesus sama kakak kan? Yang dituhankan itu keilahian dalam kemanusiaannya. Yang dituhankan itu keilahiannya yang satu dalam kemanusiaannya. Keilahiannya yang kami sembah itu Sang Tritunggal Maha Kudus tadi. Ada kak? Sorry nih kak ya, ada di kitab kakak yang mengatakan bahwa saya ini Tuhan, kalian sembah saya, ada kak? Banyak sekali. Contoh, Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 13 ayat 14, ya. Akulah guru dan Tuhan. Aku yang adalah Tuhanmu. Nah, itu di Yohanes 13 ayat 14. Lalu dia mengatakan, Aku yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Firman Allah yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17. Aku adalah al-awal al-akhir. Ini kan bicara tentang Tuhan. Aku mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Dia mengatakan banyak hal tentang Tuhan. Dirinya adalah Tuhan. Aku sebelum Abraham jadi, aku itu telah ada. Karena aku adalah sang ada. Sorry kak, saya potong ya. Coba sebutkan satu ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan di kitab kakak. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 14. Iya. Yohanes ayat 3. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yohanes ayat 13 ya. Yohanes 13 ayat 14. 13 sampai 14. Bentar kak ya. Boleh. Tenang kak, kita diskusi santai kak. Saya bukan penghujat kak. Silakan dibaca aja. Yohanes 13 ayat 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu menyebut aku Tuhan guru itu. dan Tuhan. Ini guru dan Tuhan apa guru dan Tuhan kak? Apalagi yang mau kamu tanyakan? Kamu bacanya Enggak, apa ini di situ? Kamu bacanya apa? Nggak usah cari-cari kesalahan. Kamu bacanya apa? Lo enggak. Ini kan kita Iya, kamu bacanya apa? Tadi kita semua 1.800 orang sudah dengar. Akulah guru dan Tuhan. Terus kamu mau nanya apa lagi, deh? soalnya ada dua makna ini. Silakan. Maknanya apa? Ada di mana? Ayat berapa Dan maknanya? kata Yunani didaskalos artinya pengajar atau tuan. Dari kata Yunani artinya tuan. Didaskalios, kurios baru Tuhan. Kurios, Iya. kalau didaskalos itu guru. Soalnya kan ada dua makna, makanya saya tanya Tuhan apa Guru yang itu tuan? didaskalios itu tadi ya. Lalu dan kurios. Itu kamu kan baca tadi. Silakan baca aja. Gak apa-apa, baca aja. Artinya, iya, artinya tuan, pemilik atau juga Tuhan. Ya sudah. Terus apa? Orang kamu udah baca definisinya, kamu nanya apa lagi? Mau dipaksa apa? Ya oke lah, karena saya kalau masalah Injil saya nggak paham kak. Sorry ya, saya nggak paham kalau masalah Injil. Oke, ada lagi yang mau kamu mungkin tanyakan? Bisa benar, bisa salah. Cuma yang saya belum paham ya konsep ketuhanannya itu kak. Dari Yesus, gimana tadi? Yesus, keilahian Yesus saya nggak paham itu. Oke, kamu rekam aja makanya tadi, terus kamu ulang-ulang. Saya kan nggak mau menjelaskan ini berkali-kali, buang-buang waktu, sementara yang mau naik banyak. Kamu ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti saya posting deh. Atau kamu boleh lihat di YouTube, ini tayangan ulangnya biasanya banyak yang nge-relay. Ada lagi yang mau ditanya?
Ya jadi berarti yang kakak sembah Yesus ya? Ada lagi yang mau ditanya? Itu kan pertanyaan kamu di awal, kamu ulang lagi. Ya Ada saya lagi nggak yang mau paham ditanya karena yang lain? muter-muter kak. Ya saya nggak Ya, paham kamu kan. bertanyanya muter, ya saya muter kembali. Kalau kamu tanya ini berkali-kali, 5 kali, ya saya jawab 5 kali yang sama. Kalau kamu tidak muter, kan saya nggak muter, Dek. Ya kan saya Kan kamu tanya. menjawab. Ya kan tadi saya Oke, tanya. sekarang Berarti saya Tuhan tanya. Bapak Yesus Oke, meninggal. daripada kamu bingung Muter dengan lagi. Tuhan saya. Iya, baik. Mhm. Lah kamu nanyanya muter kok pertanyaanmu. Makanya Bang, bikin dulu list pertanyaanmu. Biar jawabnya nggak muter, ya kamu jangan nanya yang diulang. Yang setiap udah kamu tanya, kamu checklist. Biar kamu nggak muter lagi. Ya karena kalau pertanyaanmu sama, ya saya harus mengulang ini lagi kan gitu. Kamu tanya lagi, nanti saya ulang lagi. Lah kamu yang muter gitu. Sekarang Oh, saya gini yang Bang, muter ya? nggak apa-apa. Gimana, Oke. gimana? Nggak apa-apa Gimana? kalau kamu bingung. Kenapa? Karena kan kamu masih Islam. Ya toh, ya wajar. Kamu bingung. Kalau kamu udah paham, pasti kamu masuk Kristen. Ya makanya saya nggak Nah. paham. Makanya saya nggak bisa masuk Kristen. Oke, Kak. sekarang gini Bang. Sekarang gini. Kamu kan agama Islam, betul? Hmm. Ada tidak Tuhanmu memerintahkan memahami Tuhan orang? Ada nggak perintah Tuhanmu, kamu harus memahami Tuhan orang? Ada tidak? Ada? Ya nggak ada. Ya sudah. Ya kan ini kita ini sendiri. Oke. Iya, sekarang saya tanya Abang. Abang paham tidak tentang Tuhan Abang? Paham dong. Oke, silakan Paham. coba. Kan namanya diskusi kan timbal balik gitu kan, dua arah. Nah, Iya. Abang bisa jelaskan Tuhan Abang itu apa? Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh bukan, Qul saya huwallahu bukan ahad. nanya nama. Dia apa? Hmm. Tuhanmu atau Allahmu itu apa? Itu pertanyaan saya. Iya, makanya sabar Kak ya. Ini makanya saya bilang, saya kasih dalil. Dalilnya di Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Qul huwallahu ahad, dia Allah yang Maha Satu. Allahus somad, yang Maha menampung. Yang Maha nampung seisi alam, semuanya ditampung oleh Allah. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, dan tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Tuhan kita tidak beranak dan tidak diperanakkan, Kak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia Allah tidak ada sesuatu yang setara bagi siapapun. Sudah. Raja tidak setara dengan Tuhan kita, dengan Allah. Raja setinggi-tingginya raja, presiden, apalagi semuanya tidak ada yang setara bagi Allah. Karena Allah kita Maha Kuasa. Allah kita tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Oke. Kita tidak bisa melihat Tuhan kita, tapi kita bisa Saya merasakan tanya dia apa? Saya tanya dia apa? Dia itu apa? Apa? Dia itu apa? Dia apa? Ya dia, Allah itu Tuhan kita. Iya apa? Dia itu apa? Apa dia? Ya dia Allah, dia zat. Zat yang enggak. Zatnya dia itu apa? Zatnya dia itu apa? Oh, Esensi dia itu apa? Rupanya gitu Kak ya. Bukan, dia itu apa? Apa? Ya dia Allah, zat yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta Oke. ini. Kalau dia Allah, namanya siapa? Allah, namanya Oke, Allah. zat berarti Allah. ya yang saya tanya adalah si Allah itu apa? Ya si Allah itu Tuhan alam semesta Iya, ini. Allah. Tuhan atau bentar, Allah, bentar. dia itu apa? Tuhan atau Allah itu apa? Apa dia apa? Dia itu apa? Katanya dia itu apa? Dia itu Allah, Tuhan kita, Kak. Tuhan. Iya, apa? Kok nanya dia Apa apa? keberadaan dia? Adanya dia itu apa? Adanya dia. Nih, contoh, saya manusia. Saya ini manusia. Saya ini bermata. Saya hidup. Ini kan Oh. bicara tentang saya. Iya. Nah,
Saya Sebab Allah tanya, itu tidak ini tidak saya nampak, tidak terlihat oleh mata, Kak. bukan. Saya ngasih contoh itu. Saya ini akan bisa menjelaskan diri saya. Saya sekolah, saya dari orang tua ini. Ini menjelaskan tentang diri saya. Saya mau nanya, Tuhanmu itu apa? Dia itu apa? Allah itu apa? Zatnya itu apa? Dia apa? Coba. Kakak nanya Lah dijawab. kamu aja bingung sama Tuhanmu, apalagi Tuhan saya. Saya nggak bingung, kan sudah saya bilangin. Allah Iya. itu satu-satunya zat yang maha kuasa. Tadi kamu bilang Yang dia tidak menampung nampak. segala sesuatu. Oke. Benar. Oke, Tidak dia nampak oleh menampung. mata. Oh, nggak nampak. Bentar, gantian. Silakan. Kalau Tuhan saya, Allah saya, misalkan bisa dideskripsikan seperti kakak, adanya kakak punya mata dua, punya hidung, punya bibir. Lah cuma saya kita nanya nggak dia tahu. apa? Kamu nggak bisa mendeskripsikan dia kah dia apa? Ya karena dia Allah itu zat yang tidak nampak oleh mata. It's okay Allah- nggak nampak, tapi dia Allah itu Maha apa? Kuasa, kan? Maha It's kuasa. okay. Jangan Kalau Allah diulang-ulang. itu- Kamu kalau tuh ngulang-ulang jawaban. Ya makanya dengerin dulu. Allah itu tidak berbentuk, Kak. Karena kenapa? Kalau Tuhan saya Allah itu berbentuk seperti manusia, misalkan. Itu Allah berarti terbatas dong. Allah tidak seperti itu, tidak terlihat tapi bisa saya rasakan. Apa yang saya rasakan adanya Allah? Ya adanya alam semesta ini, adanya saya, adanya semua manusia ini. Ceritakan tentang Allahmu, jangan ceritakan saya. Ceritakan tentang Allahmu. Iya. Ya ini kan dari tadi saya ceritakan Allah saya, Kak. Iya, kalau kamu bilang alam semesta ini, itu kan bukan dia. Apakah alam semesta ini dia? Loh, Bukan toh? kan Nah. adanya alam semesta ini karena ada pencipta, Kak. Lah yang Saya menciptakan tanya, alam dia itu semesta ini apa? Allah saya, Kak. Allah kita. Nah, iya. Tadi kamu bilang dia menampung, ya kan? Maha menampung. Gitu. Menampung Allah itu Maha gimana? Coba. Yang Misal ada dikatakan air Allah Maha ditampung, menampung berarti itu, dia di Kak. bawah. Dengerin dulu. Gimana tuh? Nah, ganti jelasin dulu. lah menampung Kakak itu nanya, apa, coba. Kakak nanya dideskripsikan sendiri, bingung juga saya jadinya. Ya sudah, tadi kamu kan narasimu dia menampung segala sesuatu. Yang namanya menampung ya, saya tahu dia di bawah berarti. Apakah Iya. Tuhanmu ada di bawah? Ya enggak kayak gitu. Yang dikatakan menampung Allah maha menampung. Jangan Itu- marah bang, santai Menampung. aja santai. Saya nggak marah, saya memang logat saya kayak gini, Kak. Maaf, saya nggak marah. Ya nggak marah, siap, santai. nggak apa-apa. Lanjut. Jadi, Apa tuh menampung tuh Yang gimana? dibilang Tuh? Allah Iya, yang dikatakan Allah maha menampung itu Allah maha menampung segala isi alam dunia ini, Kak. Maupun kesusahan manusia, keruwetan manusia, segala Allah yang ada di bumi, di langit, di bumi ini Allah tampung semuanya. Loh, ketawa dibilangin tuh. Iya, ini saya lagi dengerin dia menampung apa penderitaan manusia ditampung sama dia. Gimana itu? Apa? Istilahnya saya Apa tuh? Coba bahasanya lah, rasanya makanya. kayak gini lah, Kak. Iya, jangan menampung. Saya tuh kebayang aja lagi nampung air, lagi nampung apa gitu kan. Nah, itu. Saya lagi penasaran itu, coba Bang pilih kata-kata yang bikin nggak kamu terjebak gitu untuk menjelaskannya biar nggak blunder gitu. Coba. Maha penampung itu ibaratnya kayak gini, Kak. Simpelnya nih, contoh mendasarnya, Kak, ya. Ya. Loh, keben dia. Oh, kena band dia Bang. Ya ampun. Tuh kan. Kalau nanya Tuhan orang tuh semangat. Ditanya Tuhannya, dianya. Wes tamak. Lu udah kebayang. Si Ustamok typingannya gue di otak gue itu Cong. Asli sama. Si Ustamok typingannya anjir di otak gue udah. Lu paham lah ya. Ya itulah. Coba Bang Toren apaan tuh? Nggak apa, naik lagi Bang. Yang mana tadi abang itu tadi?
Dia kena ban tadi loh. Untung cepet loh aku ini. Coba. Lo kena ya bang ya? Kena ya? Kena pelanggaran ya? Kakaknya ketawa-ketawa melulu, makanya saya kena pelanggaran. Lu saya yang ketawa, masa ketawa dilarang? Kamu ngerokok nggak tadi? Nggak, takutnya ada apa sih? Apa namanya? Ngerokok atau apa nggak? Enggak kan? Nih sensi banget ini TikTok. Lanjut bang. Ya sama kayak kakak, itu sensian banget. Apa TikToknya? Apa tadi? Berarti menakutkan? TikToknya cewek ya? Jadi tadi gimana kak? TikToknya Jadi jangan sampai mana baper tadi? dong. Ada yang typing bang, abang mirip AHY bang. AHY itu siapa teman-teman anaknya Pak itu ya? Itu ada yang typing tuh lihat tuh. Abang ini Susilo mirip Bambang Yudhoyono, AHY. SBY. Iya, bukan anaknya. Ya kan anak AHY SBY, apa ya Pak. namanya ya? Lupa aku. Si Hartono Gunawan yang bilang tuh AHY itu siapa? Oh Agus Bambang Yudhoyono. Iya. Kita jangan bahas anak SBY. Kita ini menampung ini gimana, belum kelar. Oh ini. ya udah, coba lanjut bang, lanjut. Yang dibilang Allah Maha Penampung itu kak, termasuk nih ya, Allah itu di Al-Quran itu mempunyai 99 sifat Asmaul Husna. Ada Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, dan terus Maha Pemberi rezeki, Maha segala lengkap lah pokoknya 99. Kakak bisa jadi sendiri kalau mau tahu itu. Termasuk menampung, mendasarnya ini menampung keluh kesah sifat manusia, meminta sama Allah, Allah tampung permintaan manusia, Allah beri, kan begitu. Bukan menampung bidadari. Ini kok menampung bidadari yang komen ini? Gak usah didengerin bang, aku juga ketawa tuh. Wah, ini mesti modelnya ini. Maaf ya bang, aku senyum gara-gara typing ini. Emang lu agak-agak lo. Oke bang, tapi Tuhanmu ada bang? Ada, Tuhan saya ada. Kalau Tuhan saya nggak ada, saya nggak ada di sini kak. Kalau Tuhan saya nggak ada, saya nggak ada. Maksudnya gimana tuh? Ya iya, kan yang itu aja kakak nggak ngerti. Kan yang menciptakan alam semua serta isinya ini Allah kak, Tuhan saya. Dia pernah mengatakan gitu? Iya, Di Quran ya? di Quran. Sebelum Quran Anda bilang dia menciptakan abang ada karena dia, manusia udah ada. Nah gimana dong? Iya, sebelum ada Quran abad 7, kan manusia memang udah ada. Iya, memang manusia jadi sudah ada. Siapa yang Jadi bilang maksudnya ada? gini bang, untuk Gimana? membuktikan adanya Lamborghini, ya kan? Kan kamu bilang ini, Tuhan saya ada, ya. Kamu kan mengklaim kamu punya Lamborghini contohnya ya. Loh, buktinya ada Lamborghini di dunia ini, makanya Lamborghini saya ada. Itu belum bukti, karena itu wahyu umum gitu. Tapi pembuktiannya dia ada itu apa? Eksistensinya apa? Gitu. Jadi bukan kamu yang dijelaskan dia itu keberadaannya itu seperti apa, atau eksistensi dia itu seperti apa. Ya kan, kalau ada kan berarti dia itu pernah menyatakan dirinya, eksistensinya gitu. Nah, pernah nggak dia itu menyatakan dirinya yang ada itu? Ya bentar kak ya, saya cariin ayatnya ya. Siap. Enggak. Sebenarnya kalau abang tahu nggak ada ayatnya, kalau abang paham jelasin aja nggak apa-apa. Nanti ayatnya itu kan referensi. Ya, bukti eksistensi Allah itu ada ya, mendasarnya ya adanya alam semesta ini kak. Kan tidak ada tuh, kan tidak ada pencipta. Kalau ada ciptaannya kan pasti ada penciptanya kan. Itu kan klaim, itu namanya klaim atau Ya, nggak yang bisa kita kenal klaim sebagai dong. Oke, karena semua Tuhan di Ada- dunia ini adanya sebelum, Tuhan, kan ada yang menciptain kak. Kalau nggak ada yang ciptain nggak ada kok. tapi kan belum tentu kamu kan yang menciptakan kan? Hah? Nah itu belum tentu kamu kan yang menciptakan,
kamu mengatakan punya korek, tapi itu belum tentu buatanmu. Nah, dunia ini ada, belum tentu juga buatan Tuhan kamu. Karena ada Tuhan lain, maksud saya. Inilah yang kita Ya kenal sebagai wahyu karena di Islam umum. itu Kak, ya kan? Ya, Ah, bentar. Karena di Islam itu Allah sendiri mengatakan di surat Toha ayat 20:14. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dari situ kan sudah jelas. Berarti yang nyiptain alam ini sudah Allah. Bukan Allah ngaku-ngaku, bukan. Bukan Allah ngeklaim, bukan. lalu itu bukan klaim itu. Loh, Itu klaim. Kenapa saya sesungguhnya aku katakan ini itu? adalah- Iya. Ini ayat Al-Quran dari Allah. Turunnya Iya, dari Allah. ayat turunnya kapan? Abad 7 toh. Nah, berarti itu kan pengakuan dia atau klaim dia di Iya. abad ke-7. Sebelum ada ayat itu, ternyata langit dan bumi ini sudah ada dan sudah banyak Tuhan-Tuhan lain itu yang mengklaim Tuhannya yang menciptakan. Contoh agama Zoroaster yang tadi udah saya bawa. Nah, ini kan agama orang Persia yang sekarang kita kenal Iran. Nah, ini juga dia mengklaim Tuhannya yang satu yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Inilah yang menciptakan langit dan bumi. Namanya Ahura Mazda. Nabinya ada satu, semata wayang namanya Zarathustra. Agamanya Zoroaster. Dan Ahura Mazda ini juga mengklaim dirinya adalah Tuhan yang satu-satunya menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab sucinya. Dan makanya saya bilang, kalau narasimu seperti itu mah wahyu umum. Semua umumnya Tuhan mengklaim itu. Ada tidak bukti eksistensi dia adalah Tuhan. Gitu loh. Mana Ada tidak? itu agama apa itu yang bilang sama-sama kayak kulullahu ahad itu mana? Zoroaster, agama Zoroaster. Nah, kamu perlu membuktikan eksistensi Tuhanmu. Nah, agama Zoroaster itu sekarang itu masih ada sampai sekarang. Dulu dia itu di Persia. Dulu orang-orang Persia itu beragama itu. Persia itu adalah Iran yang sekarang. Yang lagi heboh itu. Nah, itu juga mengaku sebagai Tuhan yang satu yang Maha Esa. Dan sebelum ada narasi Toha 1, Al-Ikhlas ya, la ilaha illallah atau apa tadi itu. Nah, itu sebelum ada klaim itu di kitab saya di 1 Korintus 8 ayat 4, di situ juga sudah dikatakan tidak ada ilah-ilah lain selain Allah yang Esa, yaitu Bapa. Kan Allah Orang Kristen kan Allah sebentar. kakak nggak esa. Itu narasi dari Tuhan saya. Justru yang paling awal mengatakan ehad itu adalah Tuhan saya. Tuhannya Iya, orang Tuhan kakak Yahudi bilang sebelum ada Allah, sebelum Allah Kak. menarasikan di Quran. Iya, bentar. Itu. Tuhan kakak bilang bahwa Tuhan kakak itu esa kan? Loh, Anda jangan balik lagi. Itu kan jawaban saya dari pertanyaanmu pertama pun satu-satunya. Esa itu ada di dalam kitab saya. Ini bisa kamu cek nanti di dalam kenyataannya kan ulangan. Tuhan kakak nggak esa itu. Gimana dong? Saya tadi udah menjelaskan, Anda nggak usah balik. Coba jelasin eksistensi Tuhanmu yang ngaku ada tadi. Itu aja. Kan saya tadi tahu, udah ini kan jelaskan. ya nggak usah bermanuver. Maksud saya adalah eksistensi Tuhanmu ini dari tadi belum kejawab, Bang. Keberadaan dia, penyataan diri dia ini seperti apa? Dari abad 8 diklaim di dalam Quran tadi, surat Toha tadi, itu eksistensinya seperti apa? Kenyataannya dia, nyata adanya dia itu apa? Silakan dijelaskan. Kan tadi sudah jelaskan nggak? Iya, eksistensi dia. Saya ini eksis nih. Eksis di TikTok, saya ada, dinyatakan kemana-mana saya ada gitu. Pembuktian saya ada ini jelas. Nah, kalau Tuhan Ya kakak kamu, kan mau pembuktian kan kayak iya, orangnya di eksistensi sana, dia itu apa? lagi. Coba Ya, kamu googling dulu arti eksistensi. Coba googling dulu arti eksistensi Ya biar kamu bisa keberadaan Allah menjelaskan. kan, keberadaan Allah kan. Hmm. Ya Allah itu Apa ada dengan sifatnya Allah itu ada wujud, beko. Wujud itu kan ada. Nah, adanya dia itu seperti apa? Jelasin. Adanya Allah itu Kan wujud. ada. Nah, ya kan wujud itu kan ada. Nah, wujudnya apa? Coba jelasin. Wujudnya apa? Wujud adanya Allah itu tidak bisa kita lihat, Kak. Kakak tahu gini nih, saya beri perumpamaan nih. Angin ada nggak?
Tapi Tuhanmu ini eksis nggak sih? Eksis nggak sih? Ya eksis lah. Oke, kamu coba googling arti eksistensi, coba googling. Biar kamu bisa jelasin. Googling dulu, silakan. Karena kamu nggak bisa ngejelasin itu, jadi, nah coba. Nah, artinya apa? Apa arti eksistensi? Nih, saya kencengin ya. Nih, dengerin. Sabar ya. Oh, Nggak bisa. Ya tetap eksistensi, bukti adanya Allah. Hah? Nih, dengar ya. Nih, eksistensi nih kan. Eksistensi adalah keadaan, fakta, atau hal berada dan hadir secara nyata. Kamu tadi sudah mengatakan Tuhanmu itu eksis. Nah, keadaan dia, faktanya dia, keberadaan dia, hadirnya dia secara nyata itu seperti apa? Coba. Ya kan dari awal saya sudah jelasin adanya Allah itu. Buktinya bahwa Allah itu ada ya dengan adanya alam semesta ini. Karena alam semesta ini ciptanya Allah. Apakah Kalau alam semesta kakak- adalah Allah? Benar, apakah alam semesta adalah Allah? Bukan. Oke, Alam semesta ini ciptaan. saya minta kamu menjelaskan Allah, bukan menjelaskan alam semesta. Nah itu, jangan. Aduh, sorry. Muter sama aja kayak tadi. Loh, enggak, karena Anda belum menjawab. Saya bilang, jelaskan adanya dia itu, keberadaan dia apa. Jangan jelasin alam, jangan jelasin saya, jangan jelasin angin. Jelasin dia itu apa. Ya, Eksistensinya dia apa. Kan saya sudah jelasin ke Allah itu ada. Adanya Allah itu dengan bukti adanya alam, Bang, adanya manusia, Bang. adanya hewan, adanya ciptaan. Bang. Bentar. Allah itu wujud, Allah itu ada. Cuma adanya Allah itu tidak bisa terlihat seperti tidak terlihat, tidak nampak oleh kasat mata bahwa Iya, Allah itu saya paham dia goib. Saya paham dia goib. Maksudnya apa ininya dia, kuasanya dia gitu, nyatanya dia itu apa? Contoh kayak Tuhan Yesus ya. Dia ada, nyata eksistensi. Contoh eksistensinya adalah dia menghidupkan orang mati. Itu eksis, itu nyata. Ada, bener-bener kuasanya itu nyata, real. Ya kan? Nah, kalau Tuhan kamu apa? Saya kasih contoh itu. Kalau Tuhan saya eksistensinya gitu, menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, menciptakan biji mata dari tanah. Nah itu keberadaan Tuhan saya itu eksistensinya itu nyata. Nah Tuhan kamu gimana? Ini real, bukan klaim karena banyak yang menyaksikan. Tuhan saya itu tidak berbentuk, Kak. Saya nggak nanya itu. Apa eksistensi dia dari mulai dinyatakan di dalam Quran itu di abad 7, apa eksistensi dia yang nyata gitu. Ya yang nyata banyak buktinya di Al-Qur'an seperti berpisahnya air tawar dengan air telur asin, itu eksistensi Allah, itu bukti eksistensi Allah. Ada nyata. Selat Gibraltar itu sebelum ada Quranmu sudah ada. Di mana? Yang saya tanya eksistensi dia waktu dia menyatakan dirinya itu ada, waktu dia menyatakan dirinya itu adalah pencipta. Apa sejak saat itu? Sejak dia menyatakan itu. Muter-muter sama kayak tadi saya nanya Tuhan Yesus itu. Coba aja jawab, coba. Ya ini surat Toha 20:14 ini. Allah mengatakan itu kan Quran. Itu kan Quran abad 7. Iya, itu klaim, Bang. Ini juga orang dari tadi udah paham, Bang. Itu klaim semua Tuhan di dunia ini. Itu klaim, tapi eksistensinya itu apa? Saya udah kasih contoh ya. Contoh Yesus itu tidak hanya mengklaim dirinya itu Tuhan, tapi eksistensinya jelas. Waktu dia membangkitkan Lazarus 2000 tahun yang lalu, berarti abad pertama. Nah, Quranmu mengklaim itu di abad ke-7, lebih belakangan dari Tuhan saya gitu kan, beda 7 abad. Kalau cuma menghidupkan orang mati itu nggak usah Tuhan saya, Kak. Si Abdul Qadir Jailani pun bisa menghidupkan orang mati. Ya buktikan aja Tuhanmu menghidupkan, Bang, nggak usah
Abdul itu saya nggak tahu bang. Ya buktikan Ya aja makanya Tuhanmu saya pernah kasih tahu. Kalau menghidupkan kakak orang belum mati. tahu kan saya kasih tahu. Nggak, itu nggak pernah ada di dalam Quran, ya kan? Karena itu bukan wahyunya Tuhan tentang Abdul Qadir Zailani itu. Saya tanya, dia, pekerjaannya dia itu, Ya puasanya itu apa? Di mana? kan muter dibilang Lo Allah. bukan muter, karena kalau tidak ada ya tidak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada, Bun, belum ada, Allah Kak. secara kakak nanya Ah. secara tidak langsung nanya wujudnya Allah kan. Kuasanya, iya Ya eksistensinya. kuasanya Allah. Iya. Kakak Iya. dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih Loh, berbicara. sudah Itu banyak kuasa orang Allah. mendengar, Bang. Sebelum ada klaim Allah kamu di abad ke-7 di dalam Quran, orang udah banyak yang mendengar. Udah duluan Yesus mendengar. Itu fakta. Sudah Ya ada. iya. Udah saya bilang tadi, Zoroaster, Abang tahu agama Zoroaster itu 12 abad sebelum Masehi. Kamu tahu 12 Ya iya, abad itu memang dari Yesus, 1200 dari ditambah Yesus. 700 1900 tahun sebelum adanya Quran kamu, itu Zoroaster sudah mengklaim itu. Kamu bayangin Iya. jaraknya 1900 tahun. Iya. Dari awal mula kitab kakak pun berada, itu sudah bentuk dari eksistensi Allah. Loh, Kenapa? Allah nggak ada di dalam kitab Karena suci di saya, Quran Bang. Bang. Dengar Bang. gantian. Bukan, jangan bawa kitab orang. Kan kitab kamu bukan kitab saya. Kitab saya itu nggak boleh kamu klaim. Iya kan, ini Nggak boleh di Quran mengklaim disebutkan. kitabnya orang. Saya nggak ngeklaim kitab kakak, tapi di Quran yang disebutkan bahwasanya Apa tuh? Nabi Isa pun bertuhan dan menyembah Allah. Berarti Nabi Isa ini ciptaan Allah. Loh, si Isa ini siapa? Yang Isa Al-Masih yang kata kakak Ya. Yesus. Loh, bukan. Isa Al-Masih Anda itu kan nabi impor dari Israel. Saya nggak kenal itu. Bukan. Kok Nah, Nabi iya. impor? Orang Ya jelas-jelas iya, Al-Quran. karena gini Orang Bang, jelas- kenapa saya katakan impor? Karena orang Israel itu tidak ada yang mengatakan Tuhannya itu Allah SWT. Nabi Musa pun kalau kita lihat secara historis, dia orang Israel, dia nggak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah SWT. Nggak ada Bang, kalau memang itu klaim di dalam kitab kamu, ya itu sah-sah aja. Tetapi Musa di dalam kitabmu, pastinya bukan nabinya orang Israel. Itu nama boleh sama, ya kan? Tapi saya nggak tahu eksistensi Tuhan kamu yang mana. Karena Musa itu kenalnya Allah itu Elohim. Apakah Allahmu pernah ganti nama? Apakah Allahmu pernah diganti namanya Bapa? Oh, kalau nggak ada ya jangan gitu. Nah ini makanya sakit kalau mengklaim. Contoh kayak saya klaim, Jungkook itu suami saya. Ya saya boleh-boleh aja mengklaim itu, tetapi dia kan tidak mengakui. Pada faktanya Jungkook itu bukan suami saya. Walau saya klaim dia suami saya. Kan gitu. Karena di Al-Quran pun begini kak bunyinya. Ya terserah kata kakak mau Ya. menurut It's kakak okay, ini it's okay. klaim ya kan, menurut kakak ini klaim atau gimana terserah. Cuma di Al-Quran pun yang berakhir disalib itu kan kisahnya Nabi Isa. Walaupun yang pada akhirnya disalib itu Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Nabi Isa kan. Emang ada penyaliban di dalam Quran? Emang ada Bukan. ada yang namanya Yudas Iskariot di dalam Quran? Allahmu bahkan tidak tahu ada nama orang yang bernama Yudas, karena di Quranmu itu tidak pernah ada Yudas. Atau siapa di tafsir ada? Oke, loh, tafsir apakah adalah Quran? Loh, gimana sih kakak? Ada tidak Allah menarasikan ada yang namanya Yudas? Nggak Nih. ada. Kelahiran Nabi Isa pun di sini sama. Apa? Nabi Isa lahir dari Siti Maryam. Cuma di bedanya kan orang Kristen Maria nggak mau sama nama Islami Maria. Maria itu ada banyak Bang, di kitab saya ada banyak nama Maria. Nabi Isa Ada 5. Ya gantian. Maria yang mana ini? Gantian, makanya gantian kakak ngobrol aku dengerin. Sekarang aku ngobrol kakak dengerin juga dong. Iya. Nabi Silakan, Isa tapi pun nggak blunder sama gitu. Maryam. Iya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Itu kan Itu jelas. perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Isa Al-Masih. Oke,
Iya, Isa menulis di dalam kitabnya atau nabi kamu? Ini bukan tulisan Nabi, ini wahyu dari Allah, Kak. Beda sama Iya, Kristen. Kristen yang iya. sekarang kan sudah Apakah mengucapkan Isa, apakah salim. Isa, sebentar. Pertanyaan saya, apakah Isa pernah mengatakan itu? Di dalam pengakuannya gitu, itu kan wahyu yang dari nabimu. Saya nggak tahu nabimu itu entah betul entah nggak Ya, ketemu kok Tuhan, saya wahyu nggak dari tahu. Nabi, wahyu ini dari Allah, Kak, turun ke Nabi. Oke, oke, Yang jelas turun Allah ke itu kan nabi. maha tahu Gini untuk bang, hambanya dia gini. tahu semua, makanya Allah katakan menurut Oke. lewat wahyu yang turunkan melalui Nabi Muhammad. Bang, saya juga bisa bang mengatakan begini di dalam Oh, nggak diari bisa. saya. Jungkook pernah mengatakan saya itu adalah istrinya. Lah, tapi tidak Jungkook yang mengatakan itu, saya menarasikan itu, gitu. Ngerti nggak? Jadi setidaknya kalau dia punya kitab, si Isa ini punya kitab, ya bolehlah. Kalau kitab dia ya saya mungkin percaya. Punya nggak Isa ini kitabnya sendiri? Dan katanya kan dikasih kitab gitu kan. Sesungguhnya dia adalah apa tadi? Rasulnya Allah. Punya nggak kitabnya? Saya bolehlah lihat kitabnya dia. Ya Pernyataan dia sendiri. kitab Nabi Isa yang diturunkan ke Nabi Isa untuk umatnya Bani Israel kan Injil. Bani Israel nggak punya Injil sampai detik ini, Bang. Ya, kitab Yang mana? Yang mana? Ya Orang Israel. ampun, Kak. Israel yang itu nggak pernah punya Injil, Bang, sampai Eh. detik ini. Abang boleh main ke Israel. Israel itu nggak pernah punya kitab Injil. Israel itu cuma punya kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Nah itu, Makanya kalau saya Injil, saya mereka ini ngomong nggak pernah begini. ada. Iya. yang dengerin omongan saya, yang diturunkan ke Nabi Isa untuk umatnya Bani Israel itu kitab Injil. Saya tidak mengatakan kitabnya orang Israel itu Injil, bukan. Ayo. Terus ada Ya, kitab kenyataannya ada nggak? Iya, Ya kenyataannya ada. kitab Nabi Isa emang Injil. Iya, boleh seumur hidup saya, kalau saya lihat literasi dunia, tidak ada namanya Injil Isa. Ya kan itu Nggak menurut pernah kakak, ada itu Injil kan Isa. klaim kakak, Ya. itu menurut kakak Loh, sah-sah aja bukan. dong. Silakan cari, coba kamu googling Injil Isa yang mana. Coba googling aja. Atau kamu boleh nanya ke seluruh dunia. Di dunia ini tidak pernah ada yang namanya Injil Isa atau Injil Yesus, itu nggak pernah ada. Sampai kiamat pun kamu nggak akan nemu Kak, itu. diturunkan ke Nabi Isa, namanya kitabnya kitab Injil, bukan kitab Injil Isa, Ya. bukan. Namanya kitabnya Injil, bukan kitab Injil Isa, bukan. Oh, nama kitabnya Injil. Abang, ini fakta atau apa ini? Ini bener nggak ini? Oh, fakta, bener. Mana saya pernah Oke, berbohong? kalau begitu Bang, bolehlah Abang cari sejarah yang menuliskan bahwa ada yang namanya Injil diberikan kepada Isa. Coba cari sejarahnya. Ada nggak? Injil yang diberikan ke Nabi Isa. Iya, seperti narasimu tadi. Ada nggak? Coba Ada. cari di sejarah mana. Ada. Coba buku. Sejarah mana yang Bentar mengatakan dulu. itu? Boleh. Sebelum ke situ, saya mau membahas ini kan, katanya kakak Isa Al-Masih kita sama Isa Al-Masih kakak beda kan, ya kan? Kakak Jelas, beda. beda kan? Kakak bilang beda. Bahkan Nabi Isa pun menjelaskan di Al-Quran. Allah pun bukan Nabi Isa, sorry. Allah pun menjelaskan di Al-Quran di surah An-Nisa ayat 4:17. Janganlah kamu mengatakan tiga. Janganlah kamu mengatakan Allah tiga, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan tentang Iblis pun penyaliban tahu, ada Bang. juga di surah An-Nisa. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Jadi yang Berarti dibunuh tidak ada penyaliban. itu Yudas Iskariot. Sedangkan Nabi Isa itu menurut Islam Mana ada senjata kata lagi. Yudas Iskariotnya, Bang? Coba. Itu kenapa Hah? kamu tambahin perkataan Allah? Adakah Allah mengatakan Yudas Iskariot di situ? Jadi coba. di ceritanya ini Yudas Iskariot yang disalib, bukan Nabi Lah, Isa. mana ada nggak Allahmu ada nggak menulis Yudas Iskariot di situ? Coba. Loh, Allahmu pernah nggak menurunkan wahyu Yudas Iskariot? Coba. kakak di kitab kakak ada sejarah enggak? Ada sejarah kan? Loh, Sejarah jangan enggak harus ke dari tempat Yesus, kan? kami, jangan ke tempat kami. Itu bukan wahyu Allah kitab kami.
Ini Loh kan iyalah, kamu kok ini bisa kan sih ngaku-ngaku? perumpamaan, Kak. Masa gini bang, saya punya Lamborghini. Oh itu Lamborghini, coba lihat Lamborghini-mu. Untuk Kita di membuktikan sini ada Lamborghini, kamu ngapain ngomongin Lamborghini saya? ini kita ngobrol dasar, di sini kan perumpamaan. Kalau saya tidak bisa memberi perumpamaan, sedangkan Kakak bisa memberi perumpamaan sejarah-sejarah cerita-cerita, Oke. bahkan yang Saya tanya notabene kamu, muridnya saya ini tanya jauh. kamu, Allahmu pernah nggak mengatakan bahwa di dalam hukumnya ada hukum penyaliban? Nggak ada. Ya udah, berarti itu bohong. Karena gini bang, Yudas, gini ya, kita pakai logika. Yudas itu orang Israel. Orang Israel itu tidak punya hukum salib. Kalau Allah mau mengatakan diri bahwa dia pernah menurunkan hukum salib, yang saya tahu hukumnya rajam, ya kan? Nah, Iya. itu biasanya itu rajam. Ya, dan yang di lain. Islam nggak ada hukum Bentar, salib. sebentar. Kalau Iya. Allah mau mengatakan Yudas itu yang disalib, sejak kapan Allah pernah punya hukum salib? Loh, saya tidak mengatakan Allah punya hukum Nah salib. ini makanya nggak relevan. Makanya Mengatakan Allah di Yudas sini- disalib. Siapa makanya- Yudas? Gini bang, siapa Yudas sampai disalib? Karena orang Yahudi itu nggak pernah punya hukum salib. Tuhan itu nggak mengizinkan ada yang seperti itu. Kenapa? Di dalam hukum Taurat adanya itu rajam. Makanya saya bilang kalau tidak tahu apa-apa jangan mengklaim sesuatu. Kenapa? Menyakiti diri sendiri gitu. Tapi eksistensimu, eksistensi Tuhanmu belum ada ya? Belum ketemu ya? Belum bisa nggak ada. dijelaskan Kakak ya? menyangkalnya, kakak tidak Bukan mempernyainya, makanya menyangkal. tidak ada. Oke, Tuhanmu itu Bukan tidak coba ada. Ada. apa? Keberadaannya apa? Seperti apa? Loh, nanya lagi. Nanya Loh karena lagi. belum dijawab. Kalau memang ada kan dari dijawab. dari Saya lagi tadi nunggu padahal jawaban loh. padahal Eksistensinya dari dia, tadi saya nyatanya jawab dia. kakaknya nggak percaya, percuma saya jawab. Padahal ya bang ya, jawabannya gini. Eksistensi Tuhan saya adalah dengan menurunkan Quran. Itu aja bang. Ya iya kan saya Itu. bilang. Loh orang kamu dari tadi nggak jawab, saya yang jawab. Dari tadi kan saya sudah bilang. Tuh, kan. Dengan adanya alam semesta ini Gitu. sudah Enggak, itu wahyu bentuk umum. eksistensi Jadi, Allah. Bang, Alam semesta, Bang, baca lagi. Al-Quran masuk alam Baca semesta. lagi kan? definisi eksistensi. Baca lagi definisi eksistensi. Keberadaannya. Jadi kalau kamu mau menjelaskan keberadaan Tuhanmu dengan menurunkan Quran, itulah eksistensi Allah saya. Udah selesai. Abang nggak nyenggol dari tadi. Harus saya yang ngejawab itu. Ya Tuhanmu artinya adalah. Udah sekarang udah dapat jawabnya ya. Udah kan? Nah, saya nih harus yang jawab nih, bukan abang. Ya, besok-besok kalau ada yang nanya bang, orang Kristen nanya, mana eksistensi Tuhan kamu? Dengan turunnya Quran, dengan mengutusnya Muhammad. Nah, itulah eksistensi Tuhan saya. Sebelum Abang paham nggak? Kak, dengerin, sebelum Allah menurunkan Al-Quran ke alam dunia ini, Allah sudah ada. Jadi dengan buktinya alam aja Allah sudah ada bentuk eksistensi Allah itu. Kamu masih berkeras di sesuatu yang sudah diklaim sama Tuhan orang. Iya, kamu jangan berkeras. Kenapa begitu, Bang? Kalau Oke, kita nggak apa alasan klaim, saya? Oke, baik, ayatnya kita pun secara ada. logika ya. Jelas. Secara dan logika Quran gini, saya Bang. tidak klaim, saya tidak Oke. klaim. Abang googling. Agama Islam ada abad berapa? Googling sekarang. Cepet. Nggak apa-apa. Jadi Ya, abad ini ke-7, biar relate. abad ke-7 terus gimana, kenapa? Disitulah dimulai eksistensi Tuhan kamu di abad itu. Sudah, jangan berlebihan, oke? Tapi terima kasih ya Bang Rahmat ya, itu kan iman kamu, saya menghargai. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir batin. Oke, Ini Bang masakan Rahmat, Bunda, sehat ini selalu, masakan Bunda. Tuhan memberkati. Lama banget. Bang Raja debat ngakak loh. Loh, saya gini, karena saya sendiri jujur, saya akan menceritakan eksistensi Tuhan saya itu waktu Yesus itu menyatakan eksistensinya, menyatakan kuasanya. Loh iya, saya fair. Saya fair. Kenapa? Karena saya fokus dengan kata Yesus Kristus. Saya sebenarnya bisa menarasikan jauh
ke sebelum-sebelumnya, tapi saya kan mau jujur gitu loh. Nah, inilah eksistensi Tuhan saya. Jadi Tuhan saya itu bukan hanya klaim, tetapi membuktikan. Nah, eksistensinya jelas, menghidupkan orang mati, ya kan? Menciptakan apa namanya itu? Mata dari tanah. Dan ini sangat-sangat membuktikan bahwa manusia ketika mati jadi tanah. Nah, ini relevan. Begitu. Saya nggak mau kemana-mana. Kenapa? Saya fokus ke situ. Ya, jadi jujur. Ya. Loh, karena apa? Bicara Yesus itu bicara keilahian dan kemanusiaannya. Saya harus fair. Harus dengan kemanusiaannya juga. Gitu loh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.